Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan tingkah laku prososial dan moral spiritual anak. Saya, Kusuma Purwanti, akan mempresentasikan materi tentang pengertian tingkah laku prososial dan moral spiritual anak. Tingkah laku prososial adalah tingkah laku sosial positif yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis seseorang menjadi lebih baik, yang dilakukan dengan sukarela tanpa mengharapkan reward eksternal. Perkembangan moral merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam sebuah kelompok. Sedangkan perkembangan spiritual adalah suatu kepercayaan dalam hubungan antar manusia dengan beberapa kekuatan yang ada di atasnya. Yang kedua yaitu ada sumber tingkah laku prososial. Sumber tingkah laku prososial ada dua. Yang pertama endosentris, yang kedua adalah eksosentris. Sumber endosentris adalah keinginan untuk mengubah diri, yaitu memajukan self-image. Sedangkan sumber eksosentris adalah sumber untuk memperhatikan dunia eksternal, yaitu memajukan, membuat kondisi lebih baik, dan menolong orang lain dari kondisi buruk yang dialaminya. Presentasi yang selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Tri Alfiah dengan NIM 21011110022. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku prososial dan moral spiritual anak. Menurut Staub, terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang untuk bertindak prososial, yaitu yang pertama ada slave gain. Slave gain ini adalah harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu. Misalnya, ingin mendapat pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Kemudian, faktor yang kedua yaitu ada personal values and norms. Adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diamalkan atau diterapkan oleh individu selama proses sosialisasi yang meliputi norma memberi dan norma tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada empati. Empati ini adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Biasanya empati ini ditunjukkan dengan rasa kepedulian antar satu sama lain. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral spiritual, yaitu yang pertama, ada tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Keharmonisasian keluarga perlu dijaga dengan baik, supaya tidak menimbulkan perselisihan atau konflik dalam keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak harus tetap terjalin dengan cara membangun kerjasama dan komunikasi yang baik. Kemudian yang kedua ada tingkat penalaran. Tingkat penalaran ini di mana perkembangan moral yang sifatnya penalaran. Menurut Colbreth, dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana yang dikemukakan oleh Piaget. Semakin tinggi penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, maka semakin tinggi pula tingkat moral seseorang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui keluarga, sekolah, masyarakat. Keluarga sangat menentukan pula dalam perkembangan spiritual anak. Karena orang tua memiliki peran sangat penting sebagai pendidik atau penentu keyakinan yang mendasari anak. Selain itu, pendidikan keagamaan yang diterapkan di sekolah juga dapat menjadi faktor penentu perkembangan spiritual anak. Karena dengan adanya pendidikan, anak akan mulai berpikir secara logika dan menentukan apa yang baik dan tidak bagi dirinya. Dan kelak akan menjadi karakter dari peserta didik. Kemudian dan adanya budaya yang berkembang di masyarakat akan mempengaruhi moral spiritual anak pula, baik perkembangan yang menuju arah yang positif maupun perkembangan yang menuju
arah negatif. Itu semua tergantung pada bagaimana anak cara berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Jadi tergantung anak-anak berinteraksi di lingkungan tersebut. Jika anak ini mampu berinteraksi dengan baik, maka akan membuahkan perkembangan yang dengan arah positif. Sebaliknya, jika anak-anak ini tidak berinteraksi dengan baik, maka perkembangannya pun akan menuju ke arah yang negatif. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa anak-anak bisa berinteraksi dengan baik di masyarakat supaya perkembangan spiritual maupun moral ini juga bisa berkembang secara positif. Artian spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan atau keyakinan, berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Konsep kepercayaan mempunyai dua pengertian. Pertama, kepercayaan didefinisikan sebagai kultur atau budaya dan lembaga keagamaan seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lain. Kedua, kepercayaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, kekuatan tertinggi, orang yang mempunyai wewenang atau kuasa, sesuatu perasaan yang memberikan alasan tentang keyakinan, dan keyakinan sepenuhnya. Harapan berkembang spiritual lebih spesifik membahas tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Agama adalah sebagai sistem organisasi kepercayaan dan peribadat di mana seseorang bisa menggunakan dengan jelas secara lahirlah mengenai spiritualitasnya. Perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seorang yang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaan, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Kreatistik perkembangan spiritual. Penanaman nilai-nilai keagamaan menyangkut konsep tentang ketuhanan, ritual ibadah, dan nilai moral yang berlangsung semenjak usia dini akan mampu mengakar secara kuat dan membawa dampak yang signifikan pada diri seorang sepanjang hidupnya. Hal ini dikarenakan pada manusia ini anak belum mempunyai kemampuan menolak atau menyetujui setiap pengetahuan yang didapatkan. Tahap-tahap perkembangan keagamaan pada anak. Masa anak-anak. A. Sikap keagamaan reseptif meskipun banyak bertanya. B. Pandangan ketuhanan yang antropomorf. C. Penghayatan secara rohani masih superficial. Masa anak sekolah. Sikap keagamaan bersifat reaktif dan disertai pengertian. Pandangan ketuhanan diterangkan secara rasional. C. Penghayatan secara rohani makin mendalam. Perkembangan aspek spiritual berdasarkan tumbuh kembang manusia. Berkembang spiritual pada anak sangatlah penting untuk diperhatikan. 1. Individu yang berusia antara 0 sampai 18 bulan. 2. Definisi spiritual mulai menunjukkan perkembangan pada masa kekanak-kanakan awal 18 bulan sampai 3 tahun. 3. Perkembangan spiritual pada anak masa prasekolah 3 sampai 6 tahun berhubungan erat dengan kondisi psikologis dominannya, yaitu superego. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. A. Pembawaan internal. B.
B. Lingkungan eksternal. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan tingkah laku proposial dan moral spiritual anak terhadap pendidikan. Sekolah merupakan tempat yang penting dan mendukung dalam mengembangkan keterampilan sosial yaitu bagi peserta didik. Berikut ini ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam upaya membantu dan mendorong peserta didik dalam memperoleh dan mewujudkan tingkah laku internasional yang efektif, yaitu yang pertama, mengajarkan keterampilan sosial dan strategi pemecahan masalah sosial yaitu melalui instruksi verbal serta dorongan-dorongan dan tingkah laku pemodelan. Yang kedua, menggunakan strategi pembelajaran kooperatif mengarahkan dan mengajarkan kepada siswa bagaimana memberikan pertolongan dan keterampilan dalam resolusi konflik serta pemahaman tentang keadilan. Yang ketiga, memberikan label perilaku yang pantas, mengingatkan kesadaran siswa terhadap efektivitas keterampilan sosial dengan mengidentifikasi dan memberi pujian atas tindakan yang dilakukannya itu. Yang keempat, meminta siswa untuk memikirkan dampak dari perilaku yang dimiliki. Bagaimana siswa mampu memberikan konsekuensi serta manfaat dari setiap tindakan yang dilakukannya tersebut. Dan yang kelima, memberikan program mediasi teman sebaya. Bagaimana siswa melakukan intervensi terhadap perselisihan interpersonal yang terjadi dalam kelas secara efektif dan baik. Pendidikan selayaknya menanamkan kemandirian, kerja keras, dan kreativitas yang dapat membekali manusianya agar bisa berguna bagi masyarakat. Berikut strategi yang dapat dilakukan guru di sekolah dalam membantu perkembangan moral dan spiritual anak, yaitu ada 5. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral dan agama serta keseluruhan. Yang kedua, memberikan pendidikan moral langsung, yaitu dengan pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tersebut atau menyatukan nilai-nilai dan sifat tersebut dalam kurikulum. Yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Yang keempat, memberikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Dan yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.